Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2, serta asisten dosen yang membantu kami dalam melaksanakan tugas proyek akhir mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Pada siang hari ini kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan tugas akhir proyek dengan menggunakan metode Knapsack. Sebelum ke proyeknya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rosedik Balagiki dari kelas Algoritma dan Pemrograman F dengan NIM 202410103025, serta rekan saya yang bernama Kak Hikmatun Nufus dengan dari kelas Algoritma dan Pemrograman F dengan NIM 172410103027. Baik, untuk yang pertama saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, di sini kami menggunakan algoritma dan pemrograman dengan metode Knapsack Grady dengan aplikasi yang bernama Pexi. Di sini ada tim Pexi dengan nama rekan saya dan juga saya. Untuk yang selanjutnya, ada metode Knapsack Grady, yaitu metode Knapsack yang merupakan perhitungan suatu data hingga total data mencapai takaran atau batas yang diinginkan. Jadi di sini metode Knapsack itu merupakan metode yang digunakan untuk menghitung suatu data hingga datanya itu mencapai takaran atau batas yang diinginkan oleh si pengguna. Selanjutnya metode Knapsack yang akan digunakan oleh kelompok kami yaitu metode Knapsack Grady. Nah, maksudnya metode Knapsack Grady ini metode yang digunakan dengan mengukur data itu dari suatu urutan, misal dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Untuk tipe data yang digunakan dari Knapsack Grady adalah tipe data dari tipe Grady by profit atau dari keuntungan, serta tipe data Grady by weight atau dari berat. Jadi objek kali ini yang akan kelompok kami bahas yaitu tentang algoritma, struktur datanya, serta cara kerja dari aplikasi pengukur berat suatu barang yang bernama Pexi yang difungsikan khusus untuk menghitung peti kemas yang dimuat pada suatu kapal kargo. Seperti itu. Baik, untuk algoritmanya dengan struktur datanya akan saya jelaskan perlahan. Kita akan mulai dari yang pertama. Di sini kelompok kami menggunakan project Pexi dengan import yaitu OS, lalu ada import time, lalu ada import JSON. Fungsinya JSON itu untuk menyimpan data yang telah diprogram di sini, untuk menyimpan data yang telah diprogram di sini. Yang untuk kemudian akan diambil kembali oleh programnya sehingga fungsinya itu untuk dibaca maupun diubah atau dihapus seperti itu. Lalu untuk yang pertama itu ada fungsi login. Pertama saya pasangkan OS system CLS, fungsi untuk menghapus hasil terminal. Lalu ada while true,
dan try, dan while true lagi. Fungsinya ini untuk antisipasi terjadinya error dari aplikasi ini. Semisal pengguna itu di opsi Anda menginputkan yang tidak termasuk di sini, maka program akan berjalan yang salah satunya itu seperti ini. Dimohon untuk menginputkan angka antara 1 hingga 3, lalu ada inputan salah, dimohon untuk menginputkan angka, seperti itu. Lalu ada fitur sync up yang gunanya itu untuk mendaftar akun. Jadi data yang ada di sini nanti akan di append sebagai dictionary, lalu dimasukkan ke JSON dengan file testing akun.pckzy.json, seperti itu. Nah, jika telah berhasil, maka akan muncul tulisan berhasil dibuat. Lalu menuju ke splash login lagi. Nah, dari sini, semisal kita akan login, semisal akun yang sebelumnya itu belum dibuat, kita akan login, maka program akan jalan ke fungsi login. Kita akan bahas fungsi login. Nah, di sini terdapat fungsi login. Nah, program akan mencoba membaca file akun pckzy. Jika file ini tidak ditemukan, maka program akan langsung ke accept Anda belum mempunyai akun, seperti itu. Maksudnya dalam artian itu, program akan error. Nah, antisipasi error yang menggunakan accept. Lalu di sini fungsi login, jika telah ada akunnya, nah program akan membaca, lalu menyimpannya satu persatu user, ke database user, lalu ada PW, ke database PW di programnya. Lalu akan muncul perintah silakan enter username dan password Anda. Nah, program akan membaca satu persatu dari username dan password. Nah, jika user pass yang diinputkan oleh pengguna itu tidak sama atau tidak ada di user, maka program akan jalan di sini. Nah, ini username Anda salah. Nah, ini program bisa jalan ke sini jika username itu tidak ada di user, lalu passwordnya itu ada, seperti itu. Sedangkan jika username-nya itu ada di user, lalu passwordnya itu tidak ada di password, maka password Anda salah. Maksudnya user PW ini menampung setiap user dan password dari akun PCKZY, seperti itu. Lalu jika tidak ada keduanya, maka username tidak ditemukan. Lalu program akan mengarahkan kita ingin membuat akun baru. Jika iya, maka kita akan diarahkan ke sign up untuk mendaftar akun. Atau login jika kita ingin mencoba lagi. Seperti itu. Di sini saya antisipasi membuat sama seperti yang ini. Ingin membuat akun baru, di sini juga ada. Lalu ada menu utama. Nah, menu utama yang ini sebenarnya tidak terlalu penting. Hanya saja saya gunakan agar tabelnya itu terlihat rapi karena di sini ada tambahan name 0. Maksudnya itu di atas ini saya sudah menambahkan database nama. Jadi setiap kita login di sini, maka jika berhasil masuk, nama 0 ini sama dengan user pass. Jadi user pass yang ada di sini akan masuk ke nama 0, diappendkan ke sini, nama 0. Jadi setiap indeks ke 0 akan dibaca oleh program jika berhasil masuk ke sini. Lalu dengan nama siapa? Nah, ini fungsinya untuk menghitung jumlah ini sama dengan. Jadi agar tabelnya terlihat lebih rapi. Lalu ada input data peti kemas untuk packing, ada baca data dari file yang disimpan, hapus file dari data peti kemas, hingga keluar aplikasi. Di sini saya telah membuatnya satu persatu.
Nah, ini sebenarnya sama seperti yang di atas untuk antisipasi error. Lalu ada fungsi untuk menampung data peti kemas yang pertama. Jika kita input data peti kemas untuk packing, masuk ke kontainer data, ke fungsi kontainer data. Nah, ini kita disuruh untuk menginput data peti kemas untuk packing. Di sini saya jadikan satu baris jumlah jenis kontainer, data kontainer, serta indeks. Indeks ini digunakan untuk menghitung urutan dari peti kemas ke berapa, peti kemas ke berapa. Nah, di sini ini ada peti kemas ke berapa. Nah, lalu kami membuat program while jumlah jenis kontainer ini lebih dari 0, maka program akan menjalankan ini. Lalu di sini mengapa ada try? Nah, saya antisipasi jika di programnya ini kan ada di sini kan terdapat inputan. Di sini. Jika pengguna salah memasukkan tipe data, misal tipe data integer dimasukkan string. Nah, maka kan akan terjadi error. Nah, saya telah mengantisipasinya dengan try except, yaitu inputan salah dimohon untuk menginputkan data dengan benar. Terima kasih. Maka program akan mengulang kembali, tapi indeksnya tetap sama, seperti itu. Lalu, setelah dimasukkan semuanya, nama, berat, dan harga, maka selanjutnya adalah jumlah item sejenis. Maksudnya ini, jumlah barang dari peti kemas ini itu ada berapa. Jadi satu jenis peti kemas itu jumlah barangnya ada berapa, seperti itu. Nah, jika jumlah barangnya itu tidak sama dengan 0, maka program akan berjalan while jumlah itemnya itu lebih besar dari 0, maka dimasukkan ke dalam variabel X ini. X data append, nama, berat, harga dimasukkan ke dalam X. Lalu dari X ini dimasukkan ke data container. Nah, mengapa saya bikin variabel X ini? Agar jika saya langsung masukkan ke data container semuanya, maka itu tidak menjadi satu list di dalam list. Seperti itu. Maksudnya itu seperti ini. Jadi itu ini ada list. Katakan ini list sembarang. Nah, itu nanti datanya akan terbaca seperti ini. Tidak terbaca seperti ini. Nah, ini yang dinamakan list di dalam list yang sepemahamannya dari kelompok kami. Seperti itu. Lalu kembali ke programnya. Setelah semua data ini masuk ke data container, dan jumlah jenis itu udah ada, lalu indeks ini digunakan untuk menghitung ini. Jika tidak, itu program akan nge-looping terus. Maka kita lanjut ke sini. Data peti kemas berhasil dibuat, masuk ke fungsi packing ship. Nah, ini fungsi ini menyimpan database data kontainer. Jadi data kontainer yang ini masuk ke sini. Seperti itu. Nah, di fungsi packing into ship ini kami membuat program untuk pengguna memilih batas kapasitas yang diinginkan. Seperti itu. Di sini ada batasnya 500, 800 hingga 18.000. Jadi ada 18 pilihan. Ditambah 1 yaitu keluar aplikasi. Nah, di sini pengguna diharuskan untuk menginputkan salah satu dari ini. Di sini telah sesuai. Jika pilihannya 1, maka nama kapal ini early container ship batch 1 ini early container ship batch 1 dengan berat 500, kapasitasnya 500 telah sesuai. Nah, nanti masuk ke program knapsack. Yang diambil itu database
data dari data kontainer, nama kapal ini, kapasitas. Nah, saya buat 4 ini karena nanti untuk selanjutnya akan saya bahas ini. Kenapa ini ada 4 ya? Lalu kita menuju ke sini programnya. Nah, ini program Knapsack. Di sini ada X, Y, Z1, Z2, Z3, dan A. Nah, seperti yang saya bahas tadi itu, kenapa ini ada 4? Karena di sini saya menginputnya satu persatu, yaitu kapasitas 1, kapasitas 2, kapasitas 3, dan kapasitas. Nah, gunanya untuk apa? Jika yang ini untuk menghitung data kontainer ya, memunculkan mengelola data kontainer yang ada di sini. Dengan ini nama kapal ini sebenarnya tidak penting, hanya untuk supaya programnya terlihat lebih bagus saja. Lalu yang ini kapasitas 1 sampai 3 ini adalah jenis-jenis dari knapsack yang digunakan. Untuk kapasitas 1 itu knapsack by profit. Lalu yang kapasitas 2 ini knapsack by weight. Sebenarnya kapasitas 3 ini sama, hanya saja dibalik arahnya. Jika yang 2 itu dari yang ringan atau yang dari yang berat, maka yang kapasitas 3 ini dari yang berat atau dari yang ringan, seperti itu. Jadi yang ada di sini ini, saya iterasikan di sini. Masuk ke sini semua. Lalu di sini menghitung sama total harga dari knapsack 1, total harga knapsack 2, 3, terus daftar nama kontainer ini, lalu jumlah setiap jenis kontainer sama juga, tambungannya tulis semua, rincian datanya juga. Nah, di sini saya hanya jelaskan satu fungsi saja ya. Sebenarnya ada 3. Hanya saja ini semuanya sama. Di sini data kontainer kita urutkan, sorted, data kontainer yang mana itu key-nya itu yang A. Ini sebenarnya opsional, bisa diinputkan apa saja. Nah, ini maksudnya ini indeks dari list tersebut itu indeks keberapa. Nah, di sini ada indeks kedua. Jika dilihat dari sini, dari atas tadi, nah, di sini kan ada nama kontainer, berat, dan harga. Ini indeks 0, 1, 2. Kenapa? Karena berurutan. Masuk ke sini berurutan. Jadi kita lihat dari sini ini kan ada harga kontainer. Oleh karena itu, di sini ini terurutkannya berdasarkan harga kontainer. Reverse through. Ini mengapa saya memberikan tanda reverse through? Karena reverse ini digunakan untuk membalikkan arah urutan dari suatu list seperti itu. Lalu di sini 61 indeks 1. Saya beri ini seperti ngaca gitu. Karena saya akan mengambil namanya itu untuk di list. Nama dari kontainernya itu untuk di list. Jadi setiap item dari data kontainer, jika item 1 yaitu beratnya itu masih di bawah dari kapasitas, maka total harganya itu ditambah satu persatu. Nah, kapasitasnya dikurangi, sehingga programnya akan ngeloop terus. Lalu dari sini, jika namanya itu, nama dari ini, kan item 0 itu kan nama kapal ya. Nah, jika namanya itu tidak sama dengan nama ini kan ini, tidak sama dengan ini, maka programnya akan jalan ini. Yang pertama itu nama 1. Nama 1 itu kita ubah sebagai item 0. Jadi semisal data kontainer pertama itu namanya evergreen seperti itu. Maka ini akan berganti evergreen. Nanti namanya akan di-append. Mana tadi? Nah, ini daftar nama kontainer ini akan di-append. Lalu rincian data ini itemnya. Jadi ada nama, ada berat, ada harga. Di-append di rincian data. Lalu ada jumlah setiap jenis kontainer. Append 0. Nah, ini untuk jumlah setiap jenis kontainer ini saya melakukan penambahannya itu di dalam list. Jadi indeks ini gunanya untuk agar bilangan yang ada di sini ini masuk ke dalam list tertentu. Nah, saya mulai dari -1. Mengapa? Karena jika langsung 0, programnya akan error. Seperti
seperti out of list seperti itu. Maka saya antisipasi -1, jumlah setiap jenis kontainer ini di append 0. Jadi ditambah angka 0 ini di dalam sebuah list di jumlah setiap jenis kontainer gitu. Lalu dari list yang -1 itu kan di sini indeksnya nambah ini 1. Jadi 0. Nah, di indeks ke 0 itu kan angkanya itu awalnya 0 kan. Lalu ditambah 1 seperti itu. Setelah itu programnya ngeloop ke atas lagi. Jika datanya itu sama, namanya sama, kan namanya kalau sama itu kan jalan ke sini. Kalau nggak sama baru ke sini jalannya. Nah, jika datanya itu sama, maka program akan jalan ke sini itu jumlah setiap jenis kontainer. Jadi penambahan jumlah kontainer di indeks yang sama itu akan dilakukan di sini. Seperti itu. Lalu di sini sama seperti awal, hanya saja ini berbeda. Data kontainernya yang sekarang ini sesuai dengan berat. Jadi berat yang paling berat karena reverse. Lalu di sini ada sama juga, hanya saja ini nggak ada reverse-nya seperti itu. Setelah itu, setelah datanya dikumpulkan semua di sini, maka program akan berjalan ke sini. Selama benar, maka program akan menjalankan ini. Nama kapal, kapasitas, nama kapal itu sesuai yang di atas itu ya. Yang saya bilang tadi, agar tabelnya terlihat lebih bagus, nama kapal, lalu kapasitas yang tadi itu adalah nilai kapasitas yang tidak berkurang. Karena di sini kan dikurangi itu ya. Nah, ini dikurangi kan. Jadi otomatis nilai yang ada di sini itu berubah seperti itu. Oleh karena itu, saya menginputkan kapasitas. Masuk ke sini, lalu ada total harga 1, pengukuran muatan yang termasuk berdasarkan harga paling mahal. Di sini juga setiap data nama kontainer diinputkan ini jumlah setiap jenis seperti itu sesuai dengan metode for in. Lalu di sini juga ada harga 2 sama, ini juga ada harga 3. Lalu di sini program akan melanjutkan pilih opsi lanjutan. Ingin menyimpan data berdasarkan harga paling mahal, atau simpan data berdasarkan beban paling berat, atau simpan data berdasarkan beban paling ringan. Atau kita bisa juga mengganti kapal jika muatan kita itu bisa dikatakan masih lebih berat daripada kapasitasnya. Sehingga di sini ada opsi yang tadi sama, kita ambil datanya, data kontainer, kapasitas ini ada 2 itu sama seperti yang awal saya katakan. Jika nilainya diambil maka akan berkurang. Mengapa? Karena program yang sama seperti ini akan dilakukan di fungsi selanjutnya. Untuk fungsi selanjutnya, nah di sini akan saya bahas sebentar lagi. Lalu di sini sama juga seperti yang awal, ini juga sama. Di sini terdapat fungsi packing into ship. Jika milih opsi 4 ganti kapal. Lalu saya inputkan break untuk menghentikan programnya sama seperti yang awal untuk antisipasi error. Nah, di sini ada X, Y1, Y2, Z1, Z2. Di sini kan juga sama. X, Y1, Y2, Z1, Z2. Nah, ini ada data kontainer sama seperti awal, sisa. Nah, di sini kan kapasitas ya. Tapi saya menginputkannya di sini sisa, yaitu X1. X1 urutan kedua. Nah, itu. Karena data yang di sini ini akan diambil nantinya. Akan dikurangi nantinya. Sama seperti awal, programnya melakukan sama seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu di sini saya mengambilnya DITS. Saya mengambilnya DITS. Jadi untuk setiap data kan nanti akan di-print ya di sini. Nah, untuk mengambilnya itu karena kan datanya itu masuk sebagai JSON, maka saya merubah data yang akan dimasukkan itu, parameternya itu menjadi string DITS.
Jadi semisal kayak gini. Semisal seperti ini. Mana tadi ya? Nah, ini kan ada fungsi ditch nih. Tapi bukan ditch. List di dalam list. Jadi saya memasukkannya itu tadi ke JSON itu. List di dalam dictionary seperti itu. Nah, ini ada fungsinya parameternya sama. Nanti di-append jadi satu. Seperti itu. Masuk ke dalam X. Nah, nanti dari X ini di-append ke data yang besar itu, database yang besar. Jadi tadi mana tadi? Nah, di sini kan ini ada ditch. Jadi data ini sama seperti yang tadi, hanya saja itu masih disimpan ke data simpan yang berupa ditch. Mengapa? Karena X ini kan berupa ini ya, dictionary ya X ini. Saya bikinnya seperti ini. Lalu di-append-kan ke dalam data simpan. Mana data simpan itu? Nah, di sini ada data simpan. Sebentar, data simpan. Oh, ini data simpannya ada di sini. Jadi di-append-kan X yang berupa dictionary ini ke data simpan. Nah, nanti dari data simpan itu dimasukkan ke dalam JSON. Seperti itu. Nah, di sini kami membuat fungsi simpan data dengan nama file apa. Jadi kita bisa bebas menginputkan nama file yang ingin disimpan. Seperti itu. Lalu ini total ini hanya sebagai formalitas juga agar terlihat lebih rapi. Lalu ada yang kedua itu fungsi fitur baca data yang telah disimpan. Jadi di menu utama kan tadi ada nah di menu utama ini kan tadi ada nah ini baca data dari file yang disimpan. Nah, itu saya akan menjelaskan fungsinya. Mana tadi? Fungsi. Nah, seperti ini. Yang pertama, silakan masukkan nama file yang ingin dibaca. Jadi kita akan menginputkan nama file yang telah disimpan. Nah, program akan mencarinya. Jika tidak ditemukan, nah maka except IOA error, program akan melakukan file yang Anda cari dengan nama itu tidak ditemukan. Lalu program akan menanya kembali, apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Jika kita tekan iya, akan kembali ke menu utama. Jika tidak, maka akan menjalankan program lagi. Seperti itu. Lalu jika iya, maka program akan melanjutkan perjalanannya ke sini. Karena data yang diambil itu berupa mana itu? Nah, ini data yang diambil itu berupa list di dalam dictionary, maka kita tidak bisa semena-mena mengambil datanya. Kenapa? Karena jika kita ambil datanya kayak list, seperti list, maka akan error programnya. Di sini saya masukkan setiap indeks dari dictionary, ya bisa dikatakan indeks, dimasukkan ke dalam setiap data penampung, seperti itu. Jadi kami lebih mudah untuk mengambil datanya. Seperti itu. Ini sama seperti yang awal. Lalu program akan menanyakan, ingin kembali ke menu utama? Jika iya, maka akan kembali ke menu utama. Nah, biasanya pengguna itu ya bisa dikatakan suka semaunya gitu. Kan maka aplikasi otomatis akan error ya jika tidak dikasih parameter, tidak diberikan parameter. Kita antisipasinya seperti ini. Gimana untuk menginputkan Y. Lalu ada remove files. Remove files ini fungsinya untuk ini hapus file data peti kemas. Jadi yang dihapus itu bukan datanya, melainkan filenya. Sehingga file dengan datanya itu terhapus, hilang. Mengapa? Karena kami membuat program ini secara permanen datanya. Tidak bisa dirubah. Seperti itu. Maka dari itu, sebelum-sebelumnya terdapat fungsi keluar aplikasi itu kan ada banyak itu. Jadi antisipasi. Lalu yang di remove ini pertama sama seperti yang di awal, silakan masukkan nama file yang ingin dihapus.
sama seperti yang awal. Lalu ada, nah ini, mengapa saya bikin 2 kali fungsi di sini? Karena jika saya jadikan satu ini ya, saya jadikan satu, maka kan jika ingin diantisipasi errornya, bisa menggunakan while true maupun menggunakan try except. Namun, jika kita gabung, itu program akan ngeloop jika aplikasinya telah diberhentikan. Seperti itu. Maka dari itu, untuk antisipasinya, kita membuat fungsi lagi di sini. Jadi, secara garis besar, ini fungsi utamanya, ini fungsi kecilnya, seperti itu. Tapi secara spesifik, yang digunakan untuk menghapus itu fungsi ini. Seperti itu. Lalu ada fungsi keluar aplikasi. Fungsi ini yang nggak ada lanjutannya, hanya ngeprint ini saja, sudah selesai seperti itu. Di sini ada splash login, program awal yang dijalankan, seperti itu. Untuk kode programnya telah saya jelaskan semua. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Hikmatun Nufus. Saya persilakan. Ya, untuk selanjutnya kita akan menjalankan program yang telah kita yang pertama dari tampilan awal dari program kita akan menampilkan seperti ini dengan tulisan selamat datang dan ada menu login, buat akun, dan keluar aplikasi. Untuk yang sudah memiliki akun, dapat langsung login. Ketika belum memiliki akun, kita buat akun dulu untuk login ke aplikasi ini. Kita buat akun dengan user dan password. Setelah akun berhasil dibuat, kita menuju login. Setelah itu kita berhasil masuk di aplikasi kita. Namun jika ada salah dari password ataupun username, nanti bakal ada muncul tulisan salah password ataupun salah username. Sedangkan ketika kita sudah login, di situ ada, setelah kita login, di situ ada menu mohon maaf, ini kami tampilkan jika programnya error atau salah username atau password, maka akan tampil seperti ini. Nah, jika username benar, lalu passwordnya salah, maka akan muncul seperti ini. maka akan muncul tulisan password Anda salah. Dan ada pertanyaan ingin membuat akun baru. Jika username-nya yang salah, maka akan muncul sama, namun beda username Anda salah. Nah, ini ketika dua-duanya salah, maka akan muncul username tidak ditemukan. Setelah kita login,
ada beberapa pilihan dari menu kami, yaitu input data, peti kemas untuk packing. Yang kedua, baca data dari file yang disimpan. Yang ketiga, hapus file data peti kemas. Yang keempat, keluar aplikasi. Kita mulai coba dari input data peti kemas. Kita di situ akan ada tulisan input jumlah jenis peti kemas, maka kita input. Misal akan ada muncul tulisan peti kemas pertama. Setelah itu nama peti kemas kita tulis, maka akan muncul berat peti kemas berapa, kita tentukan lagi, setelah itu harganya, dan input jumlah barang pertama ke 1. Kemudian kita input lagi peti kemas kedua dengan nama peti kemas, berat, harga, dan jumlah barang ke peti kemas kedua. Setelah itu akan muncul peti kemas sudah berhasil dibuat, dan ini adalah data yang sudah kita buat dan sudah diurutkan. Selanjutnya, data tersebut sudah terdata di kapal dengan nama kapal yang sudah tertera dan kapasitas muatan yang sudah tertera. Dan data sudah lengkap dengan yang sudah diinputkan tadi. Setelah itu ada muncul pilihan opsi lanjutan, yaitu yang pertama simpan data berdasarkan harga paling mahal, yang kedua simpan data berdasarkan beban paling berat, yang ketiga simpan data berdasarkan beban paling ringan, atau yang keempat ganti kapal, dan yang kelima keluar aplikasi. Kita coba simpan data berdasarkan harga paling mahal. Akan muncul data simpan data yang diurutkan dari paling mahal. Simpan data dengan nama file. Inputkan nama itu akan muncul simpan data Anda berhasil. Untuk yang opsi kedua, kita opsi baca data dari file yang disimpan. Oke, akan muncul tulisan nama file. Setelah itu sudah tampil data dan ada tulisan untuk kembali ke menu utama atau tidak. Jika mau kembali ke menu utama, ketik ya, atau jika tidak, bisa melanjutkan. Kita coba menu yang ketiga, yaitu hapus file data peti kemas. Kita masukkan nama file kita yang ingin dicari. Dihapus. Setelah itu, keluar dari aplikasi. Akan muncul terima kasih telah menggunakan aplikasi yang kami buat ini. Itu dari kami gambaran aplikasi yang sudah kami buat. Ya. Cukup sekian dari saya.
Mungkin bisa dilanjutkan oleh partner saya. Ya, seperti itu, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya, Kak Ikmatun. Nah, di sini saya akan memperlihatkan data yang tadinya itu masuk itu beneran masuk di sini atau enggak ya. Di sini ada file testing. Lalu di dalam file testing itu ini sebenarnya enggak termasuk ini. Ada akun PCKZYS dengan project Pexi. Nah, saya akan jalankan programnya terlebih dahulu. Nah, pertama kita langsung login aja ya. Admin Pexi, admin Pexi. Nah, seperti yang rekan saya jelaskan tadi, input data yang dijelaskan. Nah, saya akan mempresentasikan antisipasi errornya itu apa saja. Yang pertama ya. Lalu yang kedua itu apakah data yang ada di situ masuk ke dalam file di sini atau enggak. Kita lihat terlebih dahulu input. Ini kan input jumlah jenis. Nah, kalau jika jumlah itu otomatis kita diharuskan menginputkan angka, bukan huruf. Jika kita masukkan huruf. Nah, antisipasi errornya seperti ini. Program mengulang lagi, kita tetap saja seperti ini. Kalau kita memasukkan huruf, lalu kita masukkan misal satu aja. Di sini suruh memasukkan nama. Nah, untuk nama ini bisa nama, simbol, atau angka. Ini bisa, atau angka bisa. Misal kar 1 ya, bisa. Nah, untuk berat ini, untuk berat itu kan angka seharusnya. Tapi jika dimasukkan huruf, maka dimohon untuk menginputkan data dengan benar. Lalu ada, nah ini, disuruh menginputkan harga tapi tanpa koma. Jika kita menggunakan koma, kan otomatis ini kan data float ya. Ini kan data float, bukan integer. Disuruh integer. Inputan salah, dimohonkan inputkan data dengan benar seperti itu. Jadi datanya mengulang lagi hingga yang diinputkan itu benar. Ini ton 7 sama juga seperti tadi antisipasi errornya. Lalu di sini sama seperti awal. Nah, sebenarnya ini saya akan menjelaskan bagaimana datanya masuk ke sini. Kan filenya JSON, mungkin bisa dijelaskan dengan rekan saya. Data yang masuk ke sini ke dalam file JSON, Kak. Dengan yang dijelaskan sudah. Okay. Mungkin terkendala jaringan. Misal kita masukkan Pexi ya, maka otomatis nama ini akan masuk ke sini, Pexi.json. Ini. Kita bisa lihat datanya itu apa saja yang muncul seperti ini. Lalu program kembali ke awal, mau menginput data atau baca atau hapus atau keluar. Nah, jika kita ingin hapus, ini sebenarnya ada antisipasi errornya juga. Nah, itu tidak ditemukan. Kita cari yang namanya Pexi. Kita cukup tulisnya Pexi, jangan .json. Jika ditambah .json maka akan nggak ketemu. Pexi, lalu berhasil dihapus, maka di sini akan hilang. Nah, untuk selanjutnya ada keluar aplikasi. Seperti itu. Ya, seperti itu program dan penjelasan dari kami. Mungkin dari Kak Hikmatun ada yang ingin disampaikan? Cukup untuk penjelasannya. Mungkin dapat Ya, kalau seperti itu dari saya juga cukup. Kelompok kami pamit undur diri. Jika
ada kesalahan maupun penjelasan dari kami yang kurang berkenan atau terlalu cepat dalam menjelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.